Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita akan melanjutkan sebuah programan untuk bahan ficus kimong ya. Jadi untuk bahan ficus kimong ini kebetulan di sini sudah kita program kisaran 2 atau 2,5 tahun, dan di situ untuk proses awalnya kita dulu melakukan proses pecah batang ya. Jadi ini adalah programan pecah batang dulunya, namun pecah batangnya itu tidak terlalu tinggi kawan-kawan ya. Jadi kita pecah sedikit saja dulu atau agak pendek. Nah, di sini untuk perkembangan di bagian perakaran, di sini kita sudah mempunyai pertumbuhan akar yang cukup keliling. Namun di sini kita masih membuat perakaran yang agak dominan satu ya. Nah, di sini kan adalah lengan atau cabang pertama, dan di sini adalah cabang kedua, dan di belakangnya juga ada cabang backgroundnya. Di sini juga ada cabang keempat, dan di sini adalah batang terusan induk yang menuju ke mahkota. Nah, jadi untuk proses bahan ini kita akan lanjutkan. Kita akan melakukan sebuah pemecahan di sini ya, atau membuat anak akar atau cabang akar. Nah, jadi kenapa kita di sini sudah membuat anak akar? Karena di sini untuk di perakaran bagian akar dominan kita masih perlu memperbesar, dan kemungkinan ini prosesnya masih agak lama sedikit kawan-kawan ya. Nah, jadi karena kita di sini ada PR, jadi di sini kita harus stop dulu dan kita pecah kawan-kawan ya. Begitu juga di sini nanti. Nah, jadi ini adalah bagian tampak depannya untuk sementara, dan untuk di bagian belakang untuk perakarannya di sini sudah lumayan cukup bagus kawan-kawan ya. Nah, di situ dulu kita karena sering melakukan proses seleksi dan hanya memilih pertumbuhan akar seperti ini. Jadi dulu pada waktu saat kita melakukan proses seleksi, contoh di sini kan ada akar yang agak kecil ya, dan di sini sudah ada perpecahan, dan disitulah kita pilih 2 akar dan kita besarkan, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah pecahan alami yang bukan kita sengaja pecah. Nah, di sini juga sudah pecah kawan-kawan. Nah, jadi kalau untuk di bagian belakang kondisinya seperti ini ya. Nah, coba kalau di bagian sini tadi sudah ada akar seperti ini. Kalau menurut saya sudah lumayan cukup untuk akar kelilingnya ya. Jadi kita akan besarkan dulu yang ini, dan agar juga nanti bisa menyesuaikan dengan cabang yang di atas ini ya. Nah, jadi untuk konsep bahan ini kita akan konsep ke depannya nanti dengan ukuran gaya bonsai yang agak bogel kawan-kawan ya. Jadi di sini untuk ukuran paling tidak kedepannya ketinggiannya kisaran 30 cm lah kawan-kawan. Jadi kalau untuk gaya di sini kemungkinan gayanya seperti gaya informal kawan-kawan ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan kalau untuk masalah gaya di sini kalau saya pribadi belum begitu
mengetahuinya secara dalam. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang sudah berpengalaman atau sudah pernah menangani bahan seperti ini, kalau untuk masalah gaya nanti bisa kawan-kawan beri kita masukan di sini ya. Nanti tulis saja di kolom komentar. Jadi kita istilahnya belajar bareng kawan-kawan ya. Nah, di sini juga kebetulan ada bahan programan Vicus yang dari gabungan kawan-kawan ya. Nah, coba saya cek juga sekalian kawan-kawan ya. Nah, ini adalah bahan Vicus timang yang kita gabungkan dulu kawan-kawan ya. Jadi untuk proses penggabungan dulu di sini sebenarnya kita memanfaatkan sisa-sisa potongan kawan-kawan ya. Jadi kalau tidak salah dulu ukurannya segini kawan-kawan ya. Tapi usianya itu masih muda kawan-kawan ya. Jadi dulu kita gabungkan di dalam plastik polybag dulu, dan baru kita setelah di situ tumbuh dengan baik atau subur, baru kita program lanjut di sini ya. Jadi kita program di dalam talang genteng ini, dan untuk media di sini kita hanya menggunakan media pasir kali, tanah humus, dan pupuk kandang kawan-kawan ya. Jadi ini untuk ukurannya lumayan besar sedikit ya. Tapi di sini untuk konsep di bagian atasnya belum jelas kawan-kawan ya. Jadi kita hanya fokus untuk di bagian bawah dulu ya. Jadi kalau di bagian bawah di sini kita hanya mencoba membuat pola akar seperti pohon-pohon Vicus yang ada di alam pada umumnya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita tidak terlalu menatanya sekali kawan-kawan ya. Nah, di sini adalah bagian tempat depannya kawan-kawan. Kalau di bagian belakang seperti itu kondisinya ya. Nah, jadi untuk bahan ini kita akan program lanjut juga kawan-kawan. Kita akan jadikan sebagai bahan belajar, karena dulu kan kasihan juga kalau sisa-sisa potongan itu kita buang kawan-kawan ya. Jadi kita olah dengan cara seperti ini. Ketinggian lumayan ini kawan-kawan. Kemungkinan ini ukurannya bisa mengarah ke ukuran small atau medium nanti ya. Nah, di situ kita kebetulan ada programan Vicus juga kawan-kawan ya. Tapi ini adalah Vicus beringin Filipin kawan-kawan. Nah, di sini dulu kita program dengan gaya bonsai seperti gaya on the rock ya. Jadi bahan ini dulu adalah bahan cangkokan kawan-kawan ya. Kalau tidak salah ukurannya dulu segini kawan-kawan. Nah, coba saya tunjukkan. Segini kawan-kawan. Ukuran cangkokannya ini. Dan sekarang kemarin kan kita los liar saja di sini. Ternyata sudah seperti ini perkembangannya kawan-kawan ya. Namun di atasnya di bagian mahkota nampaknya over kawan-kawan ya. Jadi nanti kita akan konsep ulang untuk di bagian mahkota maupun di bagian batang cascade-nya itu. Tapi kalau ini kalau menurut saya sudah terlihat natural kawan-kawan ya.
Tuh akar sulurnya kawan-kawan. Coba kita cek di bagian belakangnya juga ya. Nah ini adalah bagian belakangnya kawan-kawan. Jadi untuk perakaran seperti itu kawan-kawan. Kalau saya pribadi ini sudah apa namanya, untuk perakarannya itu sudah terlihat natural kawan-kawan ya. Jadi inilah batu asli kawan-kawan ya. Dulu memang kita apa namanya, kita dapatkan di sini di daerah rumah sini kawan-kawan ya. Ukurannya lumayan besar nih kawan-kawan. Nah untuk bahan ini kita akan update lagi untuk perkembangan kedepannya juga nanti kawan-kawan ya. Nah kita akan kembali ke bahan tikus kimeng yang pertama tadi ya. Nah oke kawan-kawan. Kita akan melanjutkan proses pemangkasan akar yang sudah kita cangkok angin ini ya. Jadi di sini kenapa kita cangkok angin, agar lebih aman kawan-kawan ya. Karena kita juga di sini apa namanya, baru belajar, jadi kita cari titik amannya saja dulu. Kita cangkok angin di sini kurang lebih kisaran 2 minggu, dan kita cangkok angin barengan. Dan di sini saya perhatikan untuk pengeringannya sudah bagus, dan kita akan pangkas ini kawan-kawan ya. Nah, kita pangkas di sini saja dulu kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Baru kita rapikan nanti kawan-kawan dengan pisau ya. Pangkas lagi satu kawan-kawan. Agak susah sih sedikit kawan-kawan kalau pakai catok. Kalau tidak pakai catok nanti takutnya kalau pakai gergajinya kurang bagus ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk sisa pemangkasannya ini nanti kita akan rapikan, dan setelah kita rapikan baru kita akan kasih media lagi sedikit kawan-kawan ya. Namun tidak full sekali kawan-kawan ya. Kita akan kasih jarak segini ya, setengah badan akar ini. Jadi apa namanya, agar nanti bisa pertumbuhan akarnya itu agak di samping kawan-kawan ya. Jadi kita akan memecahnya agak ke samping kawan-kawan ya. Umpama di sini kita perlu satu, di sini satu, dan pecah lagi. Di sini juga begitu, kita perlu satu, di sini satu. Jadi satu pecahan ini dua, di sini dua, dan seterusnya kita pecah lagi kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini kita hanya sedikit berbagi atau sharing tentang program akar bahan tikus kimeng yang kita terapkan di sini. Semoga kegiatan kali ini cukup bermanfaat. Kita akan cukupkan dulu. Salam satu hobi dan salam budidaya.